Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bersama Saraswati NIM 10105 dari Program Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan mengenai acara 5 yaitu layout. Jadi yang pertama kita membuat penggunaan lahan dan insertnya ini 2 peta. Selanjutnya kita ke layouting. Jadi dari bentuk yang sebelum layout itu seperti ini. Kemudian kita ke layout view. Habis itu kita ubah dulu untuk ukurannya, kita bisa klik di dua kotak ini ke page and print setup. Terus kita pilih size-nya yang A3, terus orientation-nya yang landscape. Tinggal di OK aja. Habis itu kita sesuaikan untuk garis tepinya. Ini yang atas sama kanan itu 1 cm, sedangkan yang kiri sama bawah itu 2 cm. Kemudian ditambah lagi 1 cm ke dalam. Habis itu untuk petanya itu kita ke garis tepi yang paling dalam di sini sampai sini. Terus kemudian kita ke toolbars drawing, terus kita ke rectangle, terus kita bikin kotak dari yang garis tepi paling bawah ini ke paling bawah juga. Nah ini kan masih warna krem, kita klik kanan dulu, terus ke properties. Habis itu untuk fill color-nya kita pilih no color, outline-nya kita pilih yang hitam, terus tinggal di apply, terus oke. Nah jadi seperti ini. Selanjutnya ini kita pastikan untuk kita klik di si petanya, bukan di layar yang kotak warnanya. Kita klik kanan aja, terus ke properties. Setelah itu kita dulu, ini kita ke grid di sini, terus kita ke new grid. Nah ini kita pilih yang measure grid. Next kita ini pilih yang tick mark. Terus untuk style ininya kita ganti warna merah. Oke. Kita next lagi. Terus next. Finish. Udah. Lanjut kita ke properties. Tunggu dulu. Nah, pertama untuk aksesnya ini semuanya dicentang. Terus kalau ini dipastikan yang sesuai grid of text, terus simbolnya plus warna merah. Ke sistem ini nggak usah diubah. Untuk intervalnya ini 2000 bisa disesuaikan aja. Nanti kalau misalnya terlalu jauh atau terlalu dekat bisa disesuaikan. Terus ini aku mau ubah jadi 1000. Kita coba 1000. Kalau misalnya terlalu dekat bisa diubah nanti. Lanjut ke bagian labels. Ini fontnya kita ganti ke Times New Roman. Times New Roman. Ukurannya ke 12. Mana? 12. Terus ke additional properties. Tunggu dulu. Lanjut untuk number format ini kita ganti ke 0. Oke, oke, apply, oke. Terus kita udah oke. Nah, ini jadinya kan terlalu terlalu dempet. Jadi aku mau ubah ke measure-nya supaya nggak terlalu dempet. Kalau kita mau nambahin MUMT untuk di belakang grid-nya ini, caranya kita klik ini text di sini, terus kita gambar, terus ini diganti jadi MT untuk yang di atas itu. Ini kita klik 2 kali dulu, terus ini kita ganti huruf font-nya. Ini kita bisa change symbol, terus ininya kita pilih Times New Roman, ukurannya ganti 12, oke, apply, oke. Terus kita mau tambahin satu garis lagi untuk di bawah si tulisan supaya lebih gampang ngeliatnya ini. Tinggal ditaruh di sini, dan terus tinggal di copy dan diselesain semuanya. Baik, mohon maaf sebelumnya karena tampilannya masih berbeda. Jadi di sini saya mau sekali dulu supaya si petanya itu area yang kita mau tuh berada di tengah peta gitu. Jadi tadi saya ubah dulu untuk ininya, skalanya. Kemudian ini untuk grid yang atas juga udah MTMT-nya. Terus kita tinggal masukin untuk MU-nya. Jadi untuk MU itu kita taruhnya di yang koordinat Y-nya. Sama kayak tadi, ini juga Times New Roman. Ukurannya 12. Terus tinggal di-apply aja. Oke. Terus ini. Selanjutnya untuk MU ini kita klik rotate ini, terus kita putar ke atas. Kan. Kita zoom, terus kita rotate. Nah, rotate-nya sampai 90 derajat aja. Kalau udah, terus tinggal kita pindah ke sini. Nah, kalau kembali susah seperti ini kita tambah rose-nya di sini, terus kita taruh aja di sini. Terus ini tinggal kita pasin di sini. Kita lakukan semuanya sampai MU-nya semuanya ada MU. Nah, kemudian ini untuk ketika semuanya udah di MU dan dikasih MU dan dikasih RT. Ini tampilannya. Ini untuk wilayahnya juga masuk ke dalam ininya, dari administrasinya. Selanjutnya, kita akan lanjutin ke bagian samping. Kita mau nambahin buat logo UPN. Jadi yang pertama kita insert, terus ke pictures. Tunggu dulu. Nah, kita ke folder di mana menyimpan si petanya. Bisa menyimpan di download. Sorry. Ini logo UPN. Nah, ini bukan. Sebelum itu kita ke rectangle dulu. Terus ini kita bikin kotakan kayak tadi. Ini sampai bawah. Terus kita ubah ininya jadi no color, outline jadi hitam, terus di apply, oke. Kemudian baru kita ke insert, terus pictures, terus logo pen terbaru, open. Terus ini ukurannya bisa disesuaikan dulu. Lanjut setelah untuk logonya kita sesuaikan, ini saya juga tambah ruler di sini supaya memudahkan tas di tengah. Lanjut kita ke tulisan jurusan teknik lingkungan. Itu kita klik teks di sini, terus kita tulis jurusan teknik lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral, UPN, Veteran, Yogyakarta. Terus kita sekarang change symbol, kita ubah untuk hurufnya itu seperti biasa Times New Roman, terus ini bold, ukurannya 12. Terus di OK aja, apply, oke.
Uh, Tadi untuk karakter spesiesnya diganti 99,00, terus di-apply aja. Ini di tengah. Oke, terus tinggal ditaruh ke tengah sesuai disesuaikan aja. Nanti kita akan bikin garis. Selanjutnya kita akan bikin garis. Di sini kita klik rectangle ini, tapi kita pilih yang lain. Terus tinggal kita bikin aja. Ini lurus sampai ke ujung. Kalau udah diklik 2 kali. Nah, kalau udah ini bisa diatur sama dinaikin atau diturunin. Selanjutnya kita mau bikin tulisan penggunaan. Selanjutnya kita akan bikin nama dari petanya. Kita klik yang teks ini, terus kita bikin aja judulnya peta penggunaan lahan. Kita pencet, terus change symbol, terus di sini times New Roman seperti biasa. Ini ukurannya 14, terus di bold, oke. Kemudian di apply dan oke. Kalau udah ditaruh di tengah, gini. Terus kita bikin teks lagi untuk nama desanya. Desa Garos, Kecamatan Garos, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Ini kita untuk kabupaten sama provinsinya bisa di add. Ini terus ditaruh di tengah, kita ke change simbol, ininya kita ganti jadi times New Roman. Terus ukurannya 12. Terus yang kali ini nggak di bold, kita oke aja, taruh di tengah, apply. Terus kita sesuaiin penempatannya. Setelah kita sesuaikan, selanjutnya kita klik yang garis ini, kita Ctrl C, Ctrl V, kita geser aja, kita pasin ke sini. Nah, kalau udah, ini kita pasin aja untuk pembatasnya. Kita ke insert, kita bakal tambahin alamat angin dan skala. Kita ke alamat angin dulu, kita pilih yang SC North 3. Oke. Kalau udah, ini taruh di tengah, kecilin, kekecilan, kita geser supaya pas di tengah. Sudah. Selanjutnya karena ini itu masih north, maka kita turunin terus kita gedein. Ini. Terus kita ke teks. Kita tulis itu kapital. Kalau udah, kita pencet, kita change simbol, kita pilih Times New Roman, PQRST. Ini size-nya 10. Kita edit simbol, terus ke mask, halo, oke. Terus apply, oke. Kalau udah, tinggal kita taruh di sini. Ini bisa di zoom dulu, terus disesuaikan untuk punya. Udah. Nanti kita akan masukin skala, kita ke insert, scale text, kita pilihnya yang 1 cm sama 9 km, tapi kita ke properties dulu, ke absolute, terus ini pastiin yang titik 2, number format 0, oke, apply, oke. Nah, ini akan otomatis menyesuaikan sama skala yang udah kita sesuaikan di petanya. Kita klik 2 kali, terus ke format, ini diganti ke Times New Roman. Seperti biasa, Times New Roman, size-nya 12, terus klik apply. Oke. Nah, kalau udah kita ke teks, kita tulis skala, terus klik 2 kali, kita change simbol, kita ganti huruf fontnya jadi Times New Roman, size-nya 12. Oke, apply, oke. Terus tinggal diatur aja di sini. Kita bisa pakai ruler lagi kalau dirasa perlu supaya lebih pas. Oke. Lanjut kita ke insert, terus ke scale bar, terus kita pilih yang scale bar-nya yang kedua, terus yang alternating scale bar tuh, terus kita ke properties, habis itu ini kita ke number and marks, ke format, ini hurufnya kita ganti jadi Times New Roman, terus ukurannya 12, benar. Terus ke scale and unit, ini 44, ini pilih yang edges divisions and divisions value, terus division unitnya kita pilih yang kilometers, terus level positionnya di after bars, benar. Terus ininya kita pilih, ini kita ganti km, m kecil, terus division value-nya aku mau 250 km, 0,15 karena aku 1/15.000. Terus untuk number subdivision-nya kita ganti kedua aja, terus number and marks-nya ini kita ganti, ini tetap yang first name, nah yang division saja, terus ininya tetap, terus ini juga tetap, ini diganti no marks, terus kita apply, oke. Yang ini juga oke. Nah, jadinya kayak gini. Sekarang ini terlalu panjang, ini kita kecilin aja. Jadi segini. Ini kita kecilin lagi, kecilin, terus kita taruh di tengah. Udah, kalau udah ini kita copy, kita taruh di tengah sini. Lanjut kita bikin disusun oleh
Jadi kita pencet enter nama, terus sim garis miring oh, kemudian kita ke change simbol, terus untuk fontnya kita ganti Times New Roman, lagi ST, terus untuk ukurannya 12. Oke, kita taruh tengah ininya. Oke, jadinya kayak gini. Terus ini pembatasnya kita copy paste lagi, kita taruh lagi di tengah sini. Terus kita lanjut bikin keterangan, kita ke teks lagi, keterangan terus change simbol, ininya ganti Times New Roman, terus 12, habis itu bold. Ya, oke, ini apply. Oke, selanjutnya kita akan masukin keterangan, kita ke insert terus ke legend. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan untuk keterangan itu mau apa aja. Kalau udah, kita next. Terus untuk size nya ini kita pilih 12. Terus untuk fontnya seperti biasa Times New Roman. Terus fontnya nggak perlu kita bold, next. Kita next lagi. Terus ini nggak usah diubah, next lagi. Terus next lagi. Nah, ini untuk hasil ini ya tadi. Kita bisa taruh ke samping. Ini kita bisa kerjain dulu. Terus habis itu kita klik kanan yang ini. Terus kita convert to graphics. Nah, kalau udah tuh ini bakal bisa dipilih satu persatu. Lanjut tadi untuk ini tuh kita ungroup dulu. Udah. Nah, kalau udah ini bakal bisa kita pindah-pindah satu persatu. Ini misal untuk peta administrasi ini kita klik kanan terus kita ungroup lagi. Nah, sini kita bisa ambil sih. Ini yang kita ambil sini. Tapi sebelum itu kita mau tambahin untuk klik UTM. Ini tanda plus. Terus kita klik aja change simbol, ininya diganti Times New Roman, diganti 12. Oke, apply. Ya kurang gede, kita pakai ini 14. Terus ini warna merah Times New Roman. Oke, apply. Oke, nah ini untuk PDTM nya. Selanjutnya kalau udah PDTM kita bisa ambil dari sini, kita angkat dulu. Terus kita ambil teksnya aja di sini, terus kita klik 2 kali. Untuk PDTM change simbol, ini diganti Times New Roman. Terus size 12. Oke, apply. Oke, ini kedua. Nah, terus lanjut kalau udah titik ke garis. Untuk yang pertama aku mau ambil dulu, coba diangkat, ambil jalan lokal, terus kita taruh di sini, yang bisa diperkecil aja, kita perkecil lagi, terus ini kita copy paste, lalu kita ganti jadi jalan lokal. Oke, kalau udah ambil yang ini jalan lain, dan kita copy paste lagi jalan lain. Oke, ini ke jalan setapak, ini kita potong. Baik, oke. Setelah itu kita akan masukin sungai, tapi sungai di sini itu salah, jadi kita ke rectangle, terus yang kita pilih yang curve, terus kita tinggal bikin, kita pakai yang freehand aja, bikin ulangin. Udah, kalau udah ini kita klik kanan terus ke properties, terus untuk colornya kita ganti sesuai sama warna semuanya. Lapis lazuli, oke. Yang ini juga sama, ke lapis lazuli, apply, oke. Ini kita copy paste aja, terus kita kasih nama sungai, apply, oke. Setelah itu kita akan bikin konturnya di bawah sini aja. Caranya masih sama kayak sungai, kita tinggal bikin aja gini. Kita tinggal bikin aja konturnya. Terus ini kita copy paste, tapi kita perkecil, terus tinggal kita taruh di dalamnya aja. Taruh, terus ini kita blok dua-duanya.
warna ini electron cold. Oke. Yang ini juga electron cold, tapi kita gedein bitnya saja dulu. Ini dua-duanya kita blok, terus kita klik kanan, terus kita crop. Setelah itu kita copy, kita paste, terus ini kita ungroup dulu. Kalau udah, ini kita pencet yang luarnya, kita klik 2 kali yang luar. Ini kita hapus. Oke. Baru ini kita blok lagi, klik kanan, di group, terus untuk ini kita taruh di sini, yang ini kita taruh di bawahnya. Terus dari sini kita copy, paste, taruh di sini. Ini bisa dibuat kecil. Ini juga bisa dibuat kecil. Ini kontur. Oke. Terus yang ini indeks kontur. Selanjutnya untuk indeks kontur itu kita tambahin angka karena ada angka kan. Jadi kita bikin dulu. Kita permisalan aja, di sini adanya berapa? Sebentar. 500 meter. Meter gedean kita isi 50 aja. 50 M. Ya, terus kita pencet 2 kali. Kita change simbolnya. Terus kita ganti hurufnya jadi times New Roman lagi. Untuk ukurannya kita bisa taruh di 7 atau 8. Saya mau taruh di 7 aja. Terus ada simbol. Kita kemes, terus lalu oke, apply, oke. Nah, ini jadinya kan kecil. Ini bisa kita taruh di sini. Nah. Terus kemudian kita bisa cek lagi untuk simbol di sini pada kaca. Kan untuk kaca udah semua. Lanjut kita bisa ke area. Jadi yang pertama ada batas administrasi. Kita bisa sedikit supaya dia nggak terlalu jauh. Terus di sini aku mau kasih batas lagi supaya nggak jauh banget. Terus dari yang ini bisa dipindah aja ke sini. Terus untuk ukurannya bisa disesuaikan. Ini kita geser ke sini, kita geser, tarik ke atas. Terus ini juga taruh, digeser, ini dikecilin, kecilin. Ini terakhir open, kecilin. Nah, kalau udah kita bisa copy dari ini, kita geser ke sini, terus kita bisa ganti ini ke atas desa atau kelurahan. Oke, kita paste aja taruh sini, ini sama kelurahan. Terus di paste dari sama kelurahan, ini ada sama dikasih. Terus tinggal di copy paste lagi, pasin. Terus ini kita bisa ganti untuk warna kuning itu warna tegalan, warna orange ini kemungkinan ini. Selanjutnya untuk sumber dari peta yang kita gunakan. Pertama kita klik ke teks ini, kemudian kita taruh aja di sini, terus kita kasih tulisan sumber. Kalau udah, ini kita ubah dulu Times New Roman. Ini untuk fontnya Times New Roman. Terus size-nya 12 bold, oke, apply, oke. Kalau udah ini bisa digeser ini, terus kita bikin teks lagi. Ini untuk sumber dari peta RBI. Lanjut kita bikin untuk sumber petanya itu peta RBI lembar Sukabumi. Ini terus untuk lembar petanya itu di 1209122. 1209122. Terus untuk skalanya 1/25.000. Terus tahunnya 1998 sampai 2001. Kalau udah change simbol, kita ubah untuk font sama ukurannya, itu pakai Times New Roman lagi. Terus ukurannya 12, tinggal di oke, apply, oke. Kalau udah disesuaikan aja. Untuk hambatannya mau gimana? Tinggal ditaruh di sini. Selanjutnya yang ini untuk garis ininya kita copy paste lagi. Terus kita taruh di bawah sini. Nanti kita masuk ke sistem proyeksi peta. Ini kita sistem proyeksi peta. Terus habis itu ini change simbol, ini ubah ke Times New Roman lagi. 12, ini bold, oke. Kalau udah digeser di sini, terus yang ini bisa kita copy paste aja supaya nggak kelamaan. Ini kita pindah ke sini. Lanjut, ini untuk ini kita ganti proyeksi, terus sistem grid sama datum. Udah, kalau udah di oke aja, terus tinggal kita turunin di sini. Aku mau nambahin ruler.
ini dipasin aja, terus tambahin roller lagi di sebelah sini, kita geser ke sini, dan ini kita copy, kita taruh sini, terus ini kita edit dulu. Yang pertama itu transverse mercator, yang kedua universal transverse mercator, terus yang ketiga WGS 1984 zone 49S 1984. Terus change simbol, kita italic, time Sherman 12 sudah benar, kita apply, oke. Sebentar. Selanjutnya kita kasih garis pembatas lagi untuk yang di bawah sini. Terus kita bikin untuk inset. Oke. Kemudian yang pertama untuk inset ini kita akan masukin apa namanya? Skalanya dulu. Kita klik kanan, terus ke properties. Habis itu dari sini kita ke new grid, terus ini yang measure, text, ini yang tick marks. Ininya kita ganti jadi warna merah. Salah. Oke, kalau udah next. Ini next aja. Next. Terus ke properties. Habis itu untuk ininya semuanya labelnya ini fontnya kita ganti Times Roman. Oke. Times Roman, ininya diganti 8 boleh, 7 juga boleh, ini nggak usah default. Terus ke line, udah sistem, nggak usah diubah. Intervalnya di sini aku mau 500 saja. 1000 boleh, 2000 juga boleh, kita sesuaiin aja. 2000 aja biar nggak terlalu berdekatan. Oke, saya apply, kita lihat dulu. Udah, oke. Terus selanjutnya kita ke rectangle ini, terus kita bikin kotakan kayak yang sebelumnya. Terus ini kita klik kanan, nggak klik aja. Ini kita mau color, terus untuk outline-nya yang medium. Untuk outline-nya hitam, sorry. Apply, oke. Kalau udah, kita ke sebentar. Selanjutnya kita bikin MTMO. Kita copy aja dari yang ini. Kita copy, tapi ini kita ubah ukurannya. Jadi untuk size-nya ganti ke 8. Tinggal di oke, apply, oke. Terus ini bisa kita bikin ini dulu. Ruler. Kita apa ya? Untuk yang MTMO-nya udah, selanjutnya kita bakal bikin yang MT. Ini kita copy paste juga aja. Terus dari ini, ini dari sini ini kita change simbol, ini kita ganti ke 8 juga. Udah apply, oke. Sini tinggal kita bikin ruler dulu di sini. Kita lengkapi dulu. Nah, ini untuk MTMT-nya, MTM2 juga udah masuk semua. Terus selanjutnya kita akan tambahin skala. Itu sama caranya kayak yang sebelumnya. Kita tinggal ke insert, terus ke scale bar, properties. Sebelum itu kita pencet dulu ini yang ini kita ambil. Habis itu ke properties. Baik, selanjutnya kita ke insert lagi, terus ke scale bar, terus kita masukin alternating scale bar yang 2, terus kita ke properties. Habis itu untuk ini kita ganti ke Times Roman seperti biasa. Times Roman untuk ukurannya kita ganti 8. Terus scale and unit ini kita ganti kilometer. Di sini kita ganti km. Terus habis itu yang ini kita pilih yang ini. Terus capnya kita ganti ke 3. Terus untuk yang ini kita masukin 1,5. Terus ini kita taruh menjadi 2 aja. Terus kita number and marks, yang ini kita beri division. Terus yang ini udah benar. Capnya 3. Baik. Oke. Terus oke. Maaf tadi ada sedikit kesalahan. Ini untuk salahnya yang benar kayak gini. Terus tinggal kita sesuaikan ukurannya supaya pas. Lanjut kita akan bikin tulisan daerah nanti. Lanjut kita ke teks ini, kita pencet call out. Terus ini daerahnya di sini. Maaf. Kita tarik aja. Ini bisa dirapihin. Sini. Terus ini tinggal kita ganti jadi daerah penelitian. Terus change simbol jangan lupa. Untuk ininya ganti Times Roman. Untuk size-nya 8 aja. Oke. Apply. Oke. Terus karena ininya tarik ke, kita sesuaiin aja mau ditaruh di mana. Ini udah selesai untuk layouting acara 5 menggunakan ArcGIS, udah bisa langsung di save. Sekian dari saya, kita akan lanjut lagi ke layout dari GIS ini, bisa langsung di save aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Nisa Saraswati 105. Ini lanjutan dari acara 5 layout yang tadi pakai ArcGIS, sekarang pakai GIS. Yang pertama ini dari acara 7 kita ke project, terus ke layout.
foto dulu layout manager maksudnya, nanti kan nggak keluar. Create, terus ini namanya, oke. Nah ini udah kita zoom, terus kita ke ini dulu batas samping, kita ke quotes dulu. Nggak, sebelum itu kita ke item, ke klik kanan page properties, size nya kita ganti A3, ini kita make sure landscape, terus kita ke quotes, ini kita masukin 10 dulu. Kita masukin dulu semuanya. Setelah semua quotesnya udah, kita sekarang ke add rectangle, terus kita gambar kotak di sini, ini sampai yang garis sini ya, terus kita bikin lagi yang di sebelah sini. Setelah itu kita ke ini add new map to the layout, kita masukin ke sini. Lanjut di map satu ini kita klik kanan item properties, terus untuk skalanya bisa diatur kalau kegedean bisa kita kecilin sesuatu ini. Terus habis itu untuk project CSS-nya diganti sesuai wilayah masing-masing. Ini untuk wilayahnya 49 untuk aja. Terus kalau misalnya ini nggak di tengah bisa digeser pakai ini. Sekalian 40.000. Lanjut, kalau ini udah kita ke grid. Scroll bawah nanti ada grid, terus kita plus dan modify grid. Habis itu untuk grid type-nya itu kita pilih yang cross. Terus CRS-nya kita masukin yang 49S. Lanjut, untuk grid-nya ini bisa diatur suka-suka intervalnya. Terus kalau udah kita scroll ke bawah, untuk line-nya ini kita pilih warna merah ini. Jadi kita scroll coordinate kita centang, terus untuk ini kita pilih decimal suffix, terus ini kita atur untuk seperti ini, untuk yang left itu show all horizontal itu bentuk vertikal. Terus kalau udah kita ke font, terus kita pilih Times New Roman. Dari situ kita oke. Terus untuk ininya kita ganti 0. Lanjut kita kembali dulu, kita scroll ke bawah, frame-nya kita centang, terus maaf. Terus kalau udah color-nya tetap, terus kita sekarang ke ini, kita kasih kotakan, terus kita pilih file logo PN dulu di download, logo PN open. Kalau udah kita zoom dulu ini seperti ini, terus kita kasih di tengah. Jadi kita tambah teks dulu di sini, kita ganti nama jadi jurusan dan perhitungan fakultas PN Kedatangan Jakarta 2020. Udah, selanjutnya masih di sini kita scroll ke bawah, fontnya kita ganti Times New Roman, terus size 12 bold, oke. Kalau udah terus ini center, sini bisa digedein saja. Dan lanjut kita ke add polyline di sini, terus kita klik aja, terus kita pencet shift sini. Kalau udah klik kiri terus klik kanan. Lanjut kita attach lagi, ini kita ganti hal, terus kita scroll ke bawah, untuk fontnya kita ganti Times New Roman, terus ini bold, ini 14 sama yang di which is oke aja, center, terus kita panjang ke tengah dulu. Udah, terus ini tinggal disesuaikan aja. Kemudian kita akan bikin lagi teks untuk wilayahnya. Ini kita masukin. Lanjut untuk selanjutnya kita masukin wilayahnya. Ini kota Tasikmalaya.
kita scroll ke bawah, fontnya kita ganti Times New Roman, ininya nggak bold, ininya 12 saja. Oke, kita gedein jarak tengah, ini kita kecilin, terus kita sesuaiin biar tengah. Selanjutnya untuk yang ini kita bikin lagi polyline, kita tarik ke lurus pakai shift, terus ke kiri ke kanan. Oke, jadi kita tambahin huruf O, enggak, tambahin alamat tanya dulu, baru kita tambahin seperti ini. Kita naikin sedikit ke tengah, terus habis itu kita ke teks, kita bikin huruf U, terus scroll ke bawah, fontnya kita ganti Times New Roman, 12. Oke, setelah itu bisa kita taruh di sini, kita kasih di tengah. Untuk huruf ini kita taruh center aja biar lebih gampang. Terus ini tinggal dibawain sedikit. Lanjut kita ke skala. Ini untuk skalanya kita ganti numeric terus font and color kita ganti. Ini kita ganti jadi mana ya, Times New Roman. Untuk size nya 12 udah bener. Terus apaan tuh? Udah. Oh, kita geser gini ya. Terus kita masukin ini tulisannya skala, caps lock, scroll, fontnya diganti Times New Roman. Oke, 12. Yes, geser ini segini aja, terus ini taruh ini digeser, enggak jadi di tengah. Terus kita kasih skala bottom. Lanjut setelah bikin yang skala setelah bikin yang skala numeric, kita bikin yang skala bottom. Di sini kita single box ya, terus ini ganti kilometer. Habis itu ini km, ini kita tambah sampai 5. Terus habis itu kita ke display, untuk label margin satu aja. Terus disesuaikan lanjut ke font and color, fontnya diganti aja seperti biasa Times New Roman. Nah, 12. Oke, udah. Terus tinggal kita sesuaikan taruh di tengah. Kalau udah, kita lanjut bikin untuk nama pembuatnya. Udah, terus kita ke teks, kita susun oleh scroll, fontnya kita ganti Times New Roman, gold 12. Oke, kita ke itu, terus ini kita bikin ini kita geser-geser aja supaya pas di tengah. Sudah, terus kita add text lagi untuk nama capital, terus name. Oke, terus kita scroll untuk fontnya Times New Roman, kali ini nggak bold 12. Oke, center. Oke, panjangin segini, udah lepas. Lanjut kita ke jadwal udah pakai polyline lagi, terus kita klik sampai kayaknya kelihatan, jadi kita buang. Kalau udah kita ke ini legend, ya udah, tapi kita lupa kita add perlahan. Terus scroll fontnya Times New Roman di bawah 12. Oke, yang ini kita taruh kita naikin, terus ini kita taruh aja, ada pakai biasa. Udah, setelahnya kita klik ini aktifkan checklist, terus kita bisa atur untuk apa aja yang pengen dilakukan, tinggal kita pencet terus di bawah sini, terus lanjut ini untuk kliknya ini kita hapus aja, ini tinggal tambahkan. Terus klik contour juga ini biar saja. Lanjut untuk yang kayak ini ke kanan, terus klik yang sesuai itu begitu. Nah, mungkin yang ini kita aja tinggal dirapikan dan disesuaikan dengan font. Nah, keterangannya disesuaikan, ini kita bisa scroll ke bawah,
ini untuk tangan yang saya pakai. Terus habis itu untuk hurufnya, fontnya kita ganti Times New Roman. Terus regular aja 12, oke. Jadi seperti ini. Lanjut ke kolom. Ini untuk kolomnya kita buat jadi seperti ini. Terus kita mau bikin kontur. Caranya pakai modify ini. Tinggal dibikin aja sampai sini. Ini untuk ini kita bikin aja. Kita tumpuk deh. Kalau udah, ini kita ganti warnanya jadi orange sama kayak pada. Setelah kontur tadi diubah warnanya sesuai dengan warna kontur yang dipeta, kita kasih ini indeks konturnya. Terus kita scroll ke bawah, fontnya pakai Times New Roman. Mana ya? TIM. Fontnya 8 aja. Oke, kayak kurang kecil. Jangan 6. Kurang kecil juga. Oke, kalau udah, kita scroll ke bawah lagi. Terus kita ke background, ini kita checklist. Backgroundnya warna D aja. Ya, dan kita geser sini. Untuk keterangannya seperti ini. Ini untuk titiknya udah ada, terus sungai selatan dari apa, kontur dan pengenalan lahan. Selanjutnya kita bikin sumber setelah dari keterangan itu rapih sesuai, kita langsung bikin sumber aja. Terus kita teks ini sumber, kita scroll ke bawah, fontnya ganti Times New Roman, 12, oke. Kalau udah kita taruh ke sini, terus lanjut kita bikin teks lagi. Lanjut untuk sumber seperti ini, terus kita ke rectangle lagi, polyline lagi, terus kita kayak ini. Udah, terus kita lanjut ke insert. Astagfirullahaladzim. Insert. Terus kalau kita ke font Times New Roman, fontnya ini 12, oke. Udah, terus kita repeat. Nah guys, untuk insert itu kita sama kayak yang foto map pertama tadi, dimasukin. Kalau udah, kita balik scroll ke sini yang map 1, klik kanan item properties, ini kita checklist dulu yang lognya. Kita scroll ke bawah, log layer, log style per layer. Terus habis itu kita balik ke tampilan yang awal ini. Nah dari insert yang tadi itu kita unchecklist semuanya kecuali Indonesia provinsi. Kita klik kanan, terus kita perkecil dulu. Nah ini untuk provinsi di Indonesia nya. Berikut adalah insert yang berikut dari peta sebelumnya. Jadi ini kita add Indonesia provinsi. Habis itu kita masukin aja untuk SHP yang tambah untuk jadi kita masukin administrasinya, terus kita ubah warnanya. Kemudian kita baru add insertnya di yang routing. Ternyata dari peta ini kita akan item properties, terus ini untuk skalanya bebas saja, ini nggak usah dibuat cuma apa-apa. Terus kita klik, ini kita cross, kita masukin di sini bebas saja. Nah ini untuk insertnya udah jadi, udah ada layoutnya juga, udah ada gridnya. Kemudian ini untuk keseluruhan dari layoutingnya. Setelah ini bisa langsung di save aja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.